Yang pertama, selamat Pak buat direksi baru. Ada orang baru, ada orang lama, stok lama. Pak Dodi ini kan sudah kenal lama saya. Ya, stok lama ini. Jadi Wadirutnya ini orang ahli kereta api. Ya. Tapi saya berharap Bapak bisa memperbaiki kinerja daripada kereta api. Dan saya harap Pak Dirut lebih aspiratif terhadap Komisi 6, menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Ya, diperbaikilah yang dulu-dulu itu. Ya. Terus beberapa hal saya ingin menyoroti, sudah banyak yang menyampaikan. Yang pertama adalah soal keuangan. Saya tidak menganggap bahwa kereta api performance-nya bagus gitu. Karena prestasinya juga biasa-biasa aja gitu. Pendapatannya naik tipis, labanya naik 8%, 7-an persen, 7, sekian persen. Debt equity ratio juga naik, Pak. Ya. Tapi memang saya menyoroti masalah utang, Pak. Saya mencatat, Pak, dalam 2 tahunan, hutang kereta api itu sudah naik hampir 23 triliun, Pak. Dalam 2 tahunan lebih. Ini mau utang sampai berapa banyak lagi, Pak? Ini menjadi tantangan ke depan. Tapi saya memang melihat bahwa ada hutang yang begitu besar yang harus ditanggung oleh kereta api dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC. Bapak kan memegang saham dari PSBI ya, 58% lebih. Ya, PSBI menguasai 60%, ya, dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, Pak, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai 4 triliun lebih. Sekarang saja beban keuangan sudah 1,2 triliun 6 bulan. 6 bulan 1,2 triliun. Saya hanya baca dari laporan keuangan, Pak. Ya. Nah, ini saya yakin benar ini, Pak. Dari beban KCIC sudah 950 miliar. Kalau dikali 2, Pak, itu udah 4 triliun lebih, Pak. 2024 itu 3,1 T. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga, oleh beban. Nah, ini menjadi apa langkah Pak Dirut untuk menyelesaikan ini? Karena kalau enggak, Pak, Bapak nggak dapat tantiem ini, Pak. Gaji jalan tapi tantiem nggak dapat. Rugi dah. Ya, karena nanti akan terlelap oleh beban keuangan dan ruginya KCIC. Ini kan ada yang salah, Pak, di WUS ini, Pak, sebetulnya. Dari dulu kami amati, waktu kami menerima proposal dari KCIC, dari kereta api cepat waktu itu, visibility study-nya kan kalau optimistik tuh 76.000, Pak, penumpangnya. Kalau yang pesimis 50.000, Pak. Sekarang, Pak, baru 40-50%, Pak, dari target itu, Pak. 20.000, 40% dari pesimis, Pak. Kalau dari optimis, itu cuma 30%, Pak. Ya pasti meleset semua keuangannya, Pak. Maka sekarang Bapak menanggungnya luar biasa besar. Kalau ditambah dengan cost overrun, sekarang utang Bapak sudah 5,35 miliar dolar US. Ya. Kalau catatan saya begitu, mungkin 7 lebih mungkin, tapi 5,35. Ya.
Nah ini skenario ini kan harus dibereskan nih Pak. Nah ini yang kita ingin tahu sebetulnya apa yang Bapak ingin lakukan. Menurut saya ini masa serius Pak. Kalau enggak Pak, tahun depan kami datang Bapak sudah rugi Pak. Dan prestasi Bapak sebagai dirut KAI yang baru akan tercoreng Pak. Karena dianggap Pak Bobi ini gagal dan timnya. Ini serius Pak. Jangan ditunda lagi Pak. Makanya saya menyokong usulan restrukturisasi ini. Saya minta Komisi 6 minta paparan lengkapnya seperti apa. Jangan bilang restrukturisasi aja apa. Apakah tenor hutang ke CDB-nya Bapak longgarin dari 10 tahun jadi 100 tahun? Utang renminbi-nya juga dilonggari? Atau apa restrukturisasinya? Karena nggak ada langkah nyata dalam restru Bapak apa yang ingin Bapak lakukan di sini. Sama sekali nggak kelihatan. Hanya bisnis as usual aja. Tapi saya tahu Bapak ini masih baru. Tapi Bapak baru kan orang lama BUMN. Tahu jadi dirut udah di mana mau dalam sejam aja bisa dibuat Pak ini Pak semua. Kan? Pak Bobi ini kan orang hebat. Ya, baru bisa jadi dirut KAI Pak. Kalau nggak orang hebat kan nggak bisa Pak. Kan? Pak Dodi sana sini, balik lagi kereta. Kan? Kan? Jadi itu. Jadi ini saya minta diseriusin Pak. Kalau enggak tahun depan Bapak habis Pak. 2026 Bapak nanti beban keuangan dama KCIC itu yang Bapak tanggung itu jadi 6T Pak. Itu udah pasti rugi kereta api. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal anak usaha Pak. Ini yang saya mau minta paparan lengkapnya Pak sebetulnya Pak. Tadi udah disampaikan oleh Bu Angge, Bu Ketua. Kita nggak tahu Pak ini anak usahanya seperti apa kereta api ini Pak. Yang ada berapa ini? Anak perusahaan, divisi khusus, dan entitas asosiasi. Ada apa ini kinerjanya seperti apa? Bapak buat analisis Pak nanti Pak. Dan usulan restrum apa mau digabung nggak ini? Kebanyakan nih komisaris sama direksinya berapa banyak ditanggung ini Pak? Ya, kalau komisaris Tantiem ini Pak masih ada Pak, tambah berat Pak. Ya, dibuat untung semua. Untung Presiden Prabowo itu menghapus semua Tantiem komisaris. Itu berapa triliun Pak? Pak Bobi? Hah? 8 triliun lebih. Dihapus itu. Ya. Bayangin itu. Tapi saya takutnya itu nama Tantiemnya dirubah Pak. Tom-tom. Ya, jadi tom-tom misalnya. Jadi itu dirubah kan bisa dia tonton tiap hapus jadi tom-tom katanya. Gitu. Ya ini ya itu akal-akalan. Saya yakin Pak Presiden nggak begitu gitu. Makanya saya minta ini jangan dirubah-rubah nih dan antara ini Pak. Gitu. Ya. Nah ini Pak analisisnya Pak Dirut. Pakai aja apa? Ini mau di apa? Apa ada yang mau di harvest nih? Mana yang jadi star di sini? Kalau pakai BCG Matrix itu, Boston Consulting Group Matrix. Gitu. Mana yang dog? Ya kan? Nah, ini dianalisis semua, dikaji, nanti paparkan komisi Pak. Terus apa langkah Bapak menrestru ini? Ini. Begitu banyak. Performance-nya seperti apa ini? Jangan-jangan dari sini yang untung cuma satu, lainnya rugi semua Pak. Lakukan langkah revolusioner Pak. Breakthrough Pak sebagai dirut. Gitu. Itu Pak, 2 hal Pak. Titipan saya kepada Pak Dirut baru. Ya. Semoga nanti Bapak bisa memperbaiki kereta api cepat. Kereta api Indonesia menjadi lebih hebat. Begitu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Darmadi, masukan-masukannya sangat kritis, terutama dalam aspek keuangan. Pak Dirut perlu perhatikan itu. Selanjutnya kami silakan Bu Imas.